Yap. And dari Clover yang menggunakan Kagurannya, dia akan bertemu dengan seorang, gak kelihatan tuh Pak mukanya, Pakito. Itu Pakito. Lunox. Gak kelihatan tadi. Oh ya, gold lane. Iya. Ternyata kita akan melihat bagaimana Hajizi yang bermain Hayabusanya di bagian mid lane. Padahal tadi ekspektasiku adalah gimana Lunoxnya akan dimainkan sama Hajizi. Dan dari Oh My Venus juga ini kali ini dia menggunakan roamer seorang pemain Kupa. Dan sakit banget dispersion rotation. Satu bandara terakhir langsung dipikir ke arah depan juga. Masih belum ter-take down. Dan kali ini Wise dari Udekara dan First Blood didapatkan untuk Benedetta. Another 60%. 60? Benar kan? 60% of presentation that EVOS Legends already getting the first blood. And Blacklist International are getting confused because of this early rotation. Gini, memang kan dari Lunox sekarang kan juga memang berbahaya banget ya. Terutama nanti ketika dia di level 4. Apa? Diversionnya juga cepat banget untuk lompat ke arah belakang, Be. Luoyi. Luoyi-nya, Luoyi-nya, yes. iya. Diversionnya Luoyi juga bakal rese banget untuk lompat ke arah belakang. Itu yang ngebuat mungkin nanti Blacklist harus sedikit berhati-hati kalau memang EVOS Legends diberikan banyak kesempatan untuk menggunakan diversionnya. Yes, dan tapi source skillnya jangan lupakan juga bahwa Blacklist International mereka sangat kuat di bagian team fight besarnya. Mereka punya X-Borg, mereka punya Popol Kupa dan Lunox sebagai damage dealer utamanya, dan Pakito entah kenapa Edward cukup mengerikan ketika dia membawa execute-nya kali ini langsung ada Dead Sonata. Langsung Versik biasalah mencoba untuk mengamankan semua source jungle yang ada. Kali ini mencoba untuk mengambil ke bagian gold buff terlebih dahulu, bermainan agresif dari EVOS Legends. Untuk sementara ini rotasi dan juga mapping masih dipegang sama EVOS Legends, tapi dari teman-teman Blacklist mereka langsung start ke arah Turtle yang membuat EVOS Legends mulai bergerak menuju ke arah bawah sana, walaupun tak terisi satu bandar terakhir apakah bisa tercuri, ternyata tidak. Masih bisa diamankan oleh seorang Wise dan masih dibakar-bakar Last Insanity menuju ke arah Versik. Akhirnya Versik pun langsung ditumbangkan, tapi masih ada Dalek Dovanya Blow menuju ke arah seorang Wise, dan kali ini dibalas satu jungler tuker satu jungler. Satu jungler di bagian mid lane. Kali ini Blacklist masih mendapatkan poin dan juga mata yang sama. An Eye for an Eye dikeluarkan tadi sama dengan Recto Final Blow. Tapi Clover hati-hati, dia juga tidak bisa terlalu terburu-buru karena tidak memiliki flame shot lagi sebagai damage di luar tambahannya. Atau defensive flame shot juga, Be. Yes, karena sudah ada satu agresivitas dari Blacklist International. Kuasa sudah digunakan mencoba untuk Shadow Kill dari Clover di bagian gold lane. Kali ini Oh My Venus bahkan hadir untuk mendapatkan satu buah assist di arah top lane. Anti-match juga dia pede banget, dia langsung nge-cut lane aja walaupun dari Blacklist International mereka menuju ke arah top lane dan gak bisa berbuat banyak karena minion juga udah mulai tadi dihabisin sebelum Clover ter-take down ya. What a smart play juga dari Clover biar mereka gak cepat-cepat ngehajar ke arah gold turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Gold shield turret maksudnya. Blacklist benar-benar mengubah playstyle mereka jadi lebih agresif lagi karena mereka bawa Wise Fighter dari X-Borg. Walaupun barusan diamankan oleh Wise, namun kali ini pergerakan dari EVOS Legends harus lebih diperhatikan bagaimana mereka melakukan cutting wave minionnya. Mereka punya Benedetta, mereka juga punya Granger dan juga Kagura di bagian gold lane, sehingga ini akan membuat pergerakan clearing wave minion makin lebih cepat lagi untuk EVOS Legends, dan setup mereka jadi lebih rapih daripada 2 menit awal tadi. Meanwhile, the top lane sepertinya sudah mulai di setup sama teman-teman dari Blacklist, walaupun dari seorang Iwan dia udah mulai mengetahui di mana kondisi dari seorang Wise, mulai dilakukan recall. Apakah bakal langsung di rotation aja? Dispersionnya masih belum terlalu connect sehingga dari seorang Oh My Venus masih bisa selamat. Tapi ternyata dibakar-bakar dan mau tidak mau Rek pun harus ditumbangkan. Yes, satu hero lagi harus ditumbangkan. RKT yang harus tumbang Bang Otat kita. Tapi kali ini setup turtle-nya di depan sana disertai satu buah poin kill tambahan. Blacklist International seolah-olah ingin memanuver EVOS Legends untuk bermain ke arah early game. Kali ini diversion digunakan begitu saja. Kali ini sudah ada anti-match di bagian belakang, mencoba untuk backstep terlebih dahulu. Anti-match hadir, mencoba untuk mengobrak-abrik. Langsung ada Electro Final Bomb mengincar ke arah belakang dan Wise dalam ancaman juga. Retribution bakal digunakan tapi tidak ada pertukaran dari turtle-nya. Langsung pecah dari Viraga Armor, tapi dari Dispersion tidak kena sama sekali dan bahkan anti-match harus tumbang di depan. Ditambah dengan Clover, 2 gold EXP laner dari EVOS Legends harus hilang, ditambah dengan Versik yang harus tumbang di bagian jungle. 3 hero dari EVOS Legends harus ditumbangkan sama teman-teman dari Blacklist, dan perbedaan gold langsung jauh banget, hampir 3000 gold di menit yang keempat ini. Kita bakal langsung lihat aja replaynya, di mana Wise dia berani banget untuk nembusin ke depan sana, walaupun anti match yang ada di lini belakang juga
bisa ditumbangkan sama Om Boy Venus dan teman-temannya. Dan That's why entah pembagian kenapa tugas targeting dari Blacklist International di tim fight yang tadi benar-benar matang Bro Sakati. Haji Z-nya sih PR banget. Lihat semua lininya ada Haji Z, ada Wise, ditumbangkan 2 lagi. Clover dan Iwan anak emak nih harus ditumbangkan. Sementara di top lane mereka masih ingin memainkan pressure early-nya. 4-1 formasi yang sangat menarik dari Blacklist International karena mereka bermain dengan agresif. Ini dia perbedaannya. Ketika melihat formasi 4-1 dan 3-2, artinya 3-2 mereka lagi di press. Sementara Blacklist mereka memainkan 4-1, mereka lagi memberikan pressure. Dan lihat anti-match dikejar-kejar oleh Edward dengan posisi yang sangat amat berbahaya. Tapi kali ini ada Horhead. Chaos Assault juga langsung dikeluarkan. Oh Rekti pun langsung ditumbangkan. Mereka bisa mencoba untuk kabur ke arah belakang dari seorang Verse Electrovania Blow untuk defensif membuat karpet penutup. Biar Blacklist gak berani lewat, tapi Om Venus mencoba untuk menggunakan Bite Them Kupa menuju ke arah seorang anti-match yang masih bisa mundur sedikit ke arah belakang. Sedangkan Minion udah mulai masuk dari Blacklist International. Mereka juga udah mulai bersiap untuk menghajar ke arah outer middle turretnya. Ternyata tidak, mereka lebih memilih untuk mengurungkan dirinya. Menarik sekali melihat permainan dari Blacklist, tarik ulurnya dan langsung hilang begitu saja. Layaknya ghostingan sang mantan dan hilang tiba-tiba hadir di bagian bottom lane untuk memberikan serangan kejutan. Dengan Wise, Wise-nya mencoba Wise, dibakar-bakar. Wise. Ini Iwan pun harus ditumbangkan. Electrovania Blow menuju ke arah seorang Wise, Phantom Slash menuju lagi, digebuk-gebukin lagi. Ternyata di match output dari seorang Edward yang sakit banget membuat anti-match itu tumbang. Double kill juga didapatkan oleh seorang Edward. Walaupun dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan top outer turretnya, tapi dari Blacklist International mereka dapat tuker dengan inner bottom turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. And Wise still going on into the mid lane inner turret, and look at this replay when Blacklist International getting one by one member of EVOS Legends. But this is Sakuna Ito for EVOS Legends. Sakuna Ito Because ini when NMA. Blacklist got the tempo, if they got the kills point and another objective, it will be hard to destroy the tempo from Blacklist International. Ya, ini dia tempo yang masih dimainkan sama Blacklist bener-bener rapi banget. Tapi kalau EVOS Legends satu kali aja nemuin celah untuk menghentikan tempo permainan dari Blacklist International, EVOS Legends bakal leading up banyak banget karena mereka punya 4 source skill damage. Mereka punya Luoi, mereka punya Kagura, mereka punya Versik dengan Granger, dan jangan lupakan juga Benedetta dari anti-match. Semuanya damage kecuali Bang Otat yang memang hanya mengandalkan mobilitas cepat dari Holy Healing-nya. Untuk nge-cover ke arah Versik juga supaya dia gak gampang ter-take down. Dan sakit banget, satu badara terakhir masih ada Blaze of Order. Walaupun masih bisa kebut-kebut, Sonatanya masih belum connect. Dihajar dengan knockout strike dari seorang Edward yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Shadow Kiro menuju ke arah Iwan dan mega kill berhasil didapatkan untuk seorang Hadzi. Dan dibakar-bakar dari Wise. Dia gak mau pulang, dia nge-zoning bener-bener EVOS Legends. Inner middle turretnya pun berhasil diamankan sama tim Blacklist. Yes, bahkan Blacklist International masih memanfaatkan mereka punya semua source-nya, hanya tersisa inhibitor turret dari EVOS Legends. Bahkan lihat bagaimana Edward menutup jalan sehingga double knockout strike menjadi jawaban dari EVOS Legends. Mereka tidak dikasih jalan keluar untuk mendapatkan farmingan yang optimal. Anti-match dipasang untuk final blow, RKT dalam ancaman, dan juga lihat execute daripada seorang Edward mendapatkan unstoppable 5 point kill tanpa henti. Blacklist seolah tidak memberikan mercy kepada EVOS Legends. Dari pergerakan EVOS Legends ini kayak Blacklist ini menggunakan ilmu hipnotis kayaknya Be ya, karena pelan tapi pasti itu terpancing satu persatu loh Be. Iya. Pergerakannya untuk join team fight dan akhirnya masuknya satu-satu, dihajar sama Blacklist, diambil lagi sama Blacklist. Gila. Harus mulai kayak yuk sadar yuk gitu, kayak sambil ini gak sih atur tempo ulang gak sih Be, Ya, supaya gak ini kemakan. bener-bener intensitas dari Blacklist sih. Mereka bener-bener bermain cepat. Tapi memang ini playstyle dari Blacklist yang mereka hadirkan. Agree. Mereka punya Lunox, mereka punya Popol Kupa. Mappingnya bakal dikuasai sama trap dari Kupa. Tapi bagaimana zoning outnya? Ini mereka punya Oheb dengan Lunox, mereka punya Hajizi dengan Hayabusa. Dan Wise, dia menggunakan X-Borg. Dia nahan badan di depan. Edward bisa nge-flanking kapanpun dia mau. Dan kali ini Blacklist pun langsung bergerak menuju ke arah Lord yang udah mulai di setup sama seorang Wise dan juga Lunok beserta Ome Venus beserta Edward. Tapi Lordnya berhasil diamankan walaupun EVOS mencoba untuk mengambil bottom outer turretnya. Sonata juga dilepaskan menuju ke arah seorang Haji, masih miss dan mereka mencoba untuk bergerak ke arah pulang karena Edward sudah mulai datang. Knockout strike jab, diajar ke arah depan. Ini overturn juga belum dikeluarkan sama seorang Clover, masih ditahan aja dan mencoba untuk item Kupa menuju ke arah anti-mage yang bermain defensif karena dia tahu
ada Lord. Kalau sampai dia ter-take down ini bakal fatal. Listen, dia masih nahan lebih tepatnya Alekta final blow-nya. Mungkin untuk menahan Lord yang pertama kali ini, walaupun masih Lord ungu misterius, tapi kali ini pergerakan dari zoning out-nya Blacklist benar-benar gak ngasih nafas. Mereka memberikan tekanan pressure dan sangat luar biasa. By item Kupa again and again karena RKT langsung di retribution paksa biar Kupanya down. Alekto final blow defensif bakal digunakan begitu saja, mencoba untuk rotation terlebih dahulu. Belum ada target di arah mid lane. Wise mungkin bakal langsung mendorong bagian wave super minionnya di sisi lain. Lihat di arah top lane bagaimana Hajizi, dia adalah Hayabusa Street Pusher, mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Shadow kill masih ditahan. Sebentar itu ada order Brilliance of Order. Coba ke arah mid lane dan bahkan ditahan begitu saja dengan rotation. Lihat bagaimana Edward menahan ke semua lini depannya dan melahap semua damage yang ada. Dia harus tumbang ter-shutdown. Ada Ayu, anak Mani mencoba untuk mendapatkan satu rotation, tapi di sisi lain versi Shadow kill terbagi menjadi depan sana masih ada minion dan ternyata terbagi ke arah minion Coleus. Oh, masih sabar dari Haji walaupun tadi dapat momen untuk menggunakan shadow kill-nya menuju ke arah seorang versi, tapi dia itu berbahaya. Alekta final blow dikeluarkan oleh seorang anti-match, mulai dihajar-hajar saja. Dan apakah dia masih mencoba untuk mundur ke arah belakang karena masih ada Phantom Slash. Masih ada Brilliance of Order juga mengejar versi Kunas itu, bahkan Cosmic Vision yang menumbangkan seorang anti-match. Double kill didapatkan dan juga triple kill untuk seorang Lunox dari OHAP. Dan Mereka akhirnya terbuka bebas. One pun mencoba untuk datang ke backup dan double kill untuk seorang Wise. Akhirnya base-nya dipukulin sama Blacklist International and Blacklist take the game one. Blacklist International bermain dengan super duper agresif. Mereka mendapatkan triple kill dari OHAP dengan order brilliance-nya. Shadow kill-nya terbagi menjadi 3 dan bahkan eksekusi dengan menggunakan Chaos Assault 19. 3 poin yang amat mengerikan dari Blacklist International karena mereka benar